Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita marilah senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala dengan senantiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu kita dalam urusan syariat ini. Seorang muslim adalah semestinya menjadi orang-orang yang pandai, pintar, orang-orang yang senantiasa mempergunakan akalnya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ada dalam Al-Quran maupun as-sunnah-sunnah sahihah. Seorang muslim itu senantiasa mereka bisa memadukan antara akal dan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena seorang muslim harus sadar bahwasanya akal itu tidak akan mampu untuk menggapai kesemuanya. Akal kita tidak akan mampu untuk bisa mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang memang hanya Allah yang mengetahuinya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, seorang muslim harus senantiasa mendudukan akalnya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Secara umum ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang mengedepankan akal saja dengan membuang dalil. Golongan yang kedua adalah orang yang menggunakan dalil saja dengan tidak menggunakan akal. Golongan yang pertengahan adalah yang senantiasa menggunakan akal dengan pertimbangan dalil dan sebaliknya, menggunakan dalil dengan pertimbangan akal. Sebagai kaum muslimin kita harus yakin bahwasanya ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan segala perkara, tidak ada tempat untuk akal untuk mengakalinya. Sudah tidak ada tempat, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita bisa mengakali dalil. Karena dalil itu dari Allah dan Rasulnya, dari Allah yang pasti benar dan pasti maha mengetahui. Contoh misalnya secara dalil, Allah menyuruh kita untuk sholat menghadap ke kiblat. Okay? Menghadap ke kiblat. Kalau kita pakai akal, Allah itu di mana-mana ada. Maksudnya Allah itu dimanapun kita menghadap, Allah pasti tahu. Ya, fa'in nama dimanapun fa'in nama takunu pasama majhul. Di mana wajah Allah? Dimanapun kita berada. Ya, akan tetapi secara akal dengan begitu berarti sholat sebenarnya menghadap ngetan, ngulon, ngalor orang masalah. Mengending dia Gusti Allah ta lebih ngerti. Itu akal. Ya betul. Akan tetapi apakah boleh akal kita gunakan untuk menentang dalil? Ya tidak boleh.
Ya, ketika dalil itu bertentangan dengan akal, berarti yang didahulukan adalah dalil. Ya, didahulukan dalil. Tidak boleh kita mendahulukan akal kita. Lalu ketika dalilnya sudah jelas, maka sudah barang tentu akal harus mengalah, tunduk patuh kepada dalil. Ya, dalam segala macam urusan. Ketika sholat saja yang paling mudah, ya. Kenapa sih kalau sholat tasyahud itu harus ngucung, yang ngacung itu telunjuk? Kenapa orang jempolnya sing ngacung? Kan lebih apik. Itu kalau menggunakan akal kita. Ya. Ya, kenapa tidak ngacungnya seperti ini, kan bagus ini, ya. Kok harus telunjuknya yang ngacung? Ya, kenapa harus ini? Karena dalilnya berbunyi mengacungnya telunjuk. Kalau kita pakai akal, ya kita boleh protes. Itu seperti itu. Kenapa kami sampaikan di sini? Ya, ini terkait dengan kita mensikapi perbedaan penetapan Idul Fitri yang sudah kami sampaikan beberapa pekan yang lalu. Ini hanya sekedar memperdalam saja sedikit, ya. Jamaah rahimakumullah, Allah dan Rasulnya ketika menetapkan sebuah ibadah pasti sudah sangat jelas, sangat detail. Contoh salat, puasa, zakat, apalagi haji, syahadat, itu termasuk rukun Islam, ya. Salat yang kita bahas, puasa, ya, yang kita sedang laksanakan. Ya, begitu juga dengan sholat. Ini senantiasa adalah dua buah rukun Islam, atau kesemuanya daripada rukun Islam otomatis adalah sebuah pondasi dari agama ini. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara detail. Tidak mungkin. Pasti Allah sudah menjelaskan dan Rasulnya sudah menjelaskan detail dari mulai A sampai Z. Contoh sholat. Allah menjelaskan dari mulai takbir sampai salam. Bagaimana berdoanya, kapan waktunya, bagaimana, semuanya dijelaskan oleh Allah secara detail. Ya. Begitu juga dengan ibadah yang lain, termasuk berpuasa, termasuk berhari raya, termasuk beridul korban. Pasti Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan secara detail. Ini. Ya, hadis-hadis yang ada sudah menjelaskan bagaimana semestinya kita, ya, mengikuti berpuasa. Memulainya bagaimana, ya, memulainya bagaimana, mengakhirinya bagaimana, bagaimana kalau terjadi hujan, bagaimana kalau mendung. Ini semuanya sudah jelas, ada dalilnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, perlu panjenengan fahami, Rasulullah ketika tanggal ini kan tanggal 29 Ramadan, Rasulullah tidak pernah mengumumkan sampai beliau ada yang melaporkan bahwa melihat atau tidak melihat hilal. Ini. Ya, ini berlangsung terus, ya, di antara kaum muslimin sampai sekitar 300 tahun. Ketika tahun ke-300, kata para ulama, barulah ada faham-faham yang menggunakan metode hisab. Ya, yang menyatakan belum sudah dinyatakan bahwa besok adalah hari Idul Fitri. Padahal kita tidak tahu, ya, barangkali besok nanti matahari sedikit bergeser, bisa enggak kira-kira? Saged nggih? Iya, yang punya matahari dan bulan adalah Allah. Ya, harap ditahan sebentar saja, ya, misalnya, ya, bisa-bisa saja. Itu. Makanya perlu kita semuanya menjadikan akal ini harus tunduk kepada kepada wahyu Allah, agar supaya kita tidak mudah untuk terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan.
Ini sedikit kami sampaikan. Bahwasanya di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa melihat awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Konsekuensinya berarti adalah barang siapa yang melihat awal bulan Syawal, dia diperintahkan untuk berbuka atau beridul fitri. Ya. Ini menjadikan dasar seluruh ulama untuk menyatakan bahwa syarat untuk memulai puasa ataupun membatalkan puasa, artinya beridul fitri, adalah dengan menyaksikan awal bulan, yaitu hilal. Ini yang harus kita pahami. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Sehingga ya, tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyatakan bahwa ayat ini ya diterjemahkan atau ditafsiri bahwa boleh kita menggunakan hisab. Akan tetapi Rasulullah langsung sendiri menafsiri. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilul ngiddata salasin. Itu seperti itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, itu. Ya, bahwasanya ketentuan ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebenarnya menafsirkannya mudah, agar dimudahkan untuk semua orang. Ketika bulan masuk tanggal 29, maka perhatikanlah oleh kalian hilal. Ya, hilal tanggal 1. Apakah sudah masuk atau belum? Ketika masuk, maka berpuasanya dicukupkan 29 hari. Ketika belum terlihat, maka puasanya digenapkan menjadi 30 hari. Dan ini ketentuannya nanti. Ya, maghrib itu baru kelihatan ada hilal atau tidak. Kalau hilalnya kelihatan berarti besok Idul Fitri. Kalau hilalnya tidak kelihatan berarti Idul Fitri hari Sabtu. Ya, ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, yang berhak untuk mengisbat, untuk menetapkan ya dalam suatu negara, itu hanya pemerintah yang sah yang berhak untuk menetapkan. Walaupun pada kenyataannya ya ada beberapa kelompok ya, kelompok yang sudah menetapkan Idul Fitri. Bahkan ada kelompok di kita ini yang hari ini sudah Idul Fitri. Ya, Anjangan coba searching di Google, banyak ya di tempat-tempat tertentu ada yang hari ini sudah Idul Fitri. Ya monggo, itu apa namanya, keyakinan mereka. Ada yang menetapkan besok, sedangkan kami sendiri, seluruh panitia di Gerumbul Cikadu ini sudah menetapkan bahwasanya kita akan beridul fitri mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Berarti nanti maghrib ya, pemerintah sidang isbat, kita akan menunggu hasilnya. Kurang lebih jam 7 biasanya sudah keluar ya. Makanya nanti yang adzan isya nunggu sebentar ya, nunggu hasil sidang isbat. Ya, sambil kita akan lanjut dengan taraweh atau tidak. Ya, kalau nanti sidang isbat menyatakan bahwa besok ya kita beridul fitri, ya sudah kita beridul fitri. Kita langsung membagi zakatul fitrah kita. Akan tapi kalau pemerintah menetapkan hari Sabtu, maka zakat fitrah kita bagi besok. Begitu nggih? Gampang mawon ya, tidak usah dibikin sulit. Itu seperkara mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang sudah menyatakan akan melaksanakan sholat Idul Fitri besok, ya tidak masalah, monggo, ya masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Lana a'maluna walakum a'mal lakum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Itu. Ya,
kita ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara, tidak pantas bagi seorang muslim untuk membuat-buat aturannya sendiri. Tidak pantas, tidak boleh, haram hukumnya. Wajib bagi kita untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah menyatakan ya ketika terjadi perselisihan, maka yang berhak untuk menentukan adalah siapa? Ulil amri. Ya, ulil amri. Ulil amri itu adalah sekelompok orang yang mengurusi urusan kaum muslimin. Urusan penghidupan mereka, urusan kependudukan mereka, urusan hubungan dengan luar negeri mereka, urusan gajian mereka, urusan KTP, urusan BLT, urusan kesehatan. Itu yang berhak untuk menentukan ketika terjadi perselisihan ya di kalangan kaum muslimin. Ketika pemerintah yang sah sudah menetapkan ya hasil penentuan itu, sebenarnya wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah. Itu secara fikih itu wajib. Ya. Akan tetapi ketika ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak berpendapat demikian, monggo mawon tanggung jawab dewek. Begitu nggih? Ya, itu seperti itu. Dan panjenengan juga ketika mendapati seperti itu tidak usah kadang-kadang kalau orang-orang yang di bawah mereka berdebat tidak menggunakan ilmu sehingga rampung-rampungnya pada padon. Ya pada padu bahkan serumah atau sebroyot. Ya kita berbicara saya sendiri keluarga ini kan tinggal 6 ya. Yang 3 ikut pemerintah, yang 3 ikut Muhammadiyah. Ya enggak masalah. Itu ya, gitu. Ya. Yang 3 ikut Muhammadiyah, yang 3 ikut pemerintah. Ya tidak masalah, ya. Ya karena terus terang saja kami berjauh-jauhan, jadi tidak sempat atau belum menularkan ilmu-ilmunya. Walaupun sebenarnya sudah kami sering sampaikan ilmu-ilmunya. Akan tapi itu semuanya sudah barang tentu ya. Kita mudah-mudahan Allah akan mengampuni ya ketika kita semuanya melakukan kesalahan. Dan doa kita Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ketika kami berlupa atau bersalah. Kemarin sudah kami sampaikan yang jenenge makmum ke kepenak. Bener bu salah tetap berpahala. Ya, angger bener pahalanya untuk yang menentukan imam dan makmum. Angger salah sing dosa mung imame. Itu seperti itu. Jadi insyaallah ya hanya dengan semuanya tidak bermasalah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang merayakan misalkan besok hari Jumat. Secara umum ya mereka orang-orang makmumnya secara umum mereka tidak berdosa. Mungkin berdosa sedikit kalau salahnya karena mereka tidak mau mencari dalil yang benar. Itu seperti itu. Akan tapi secara umum mereka tidak salah. Ya, yang akan dimintai tanggung jawab adalah orang-orang yang menentukan di atasnya itu. Ini semuanya seperti itu. Ya. Karena memang menjadi panutan imam itu memang sangat-sangat berat. Ya. Kalau benar untuk semuanya, kalau salah ditanggung dewekan, begitu. Oke, itu. Tapi ya ketika benar otomatis pahalanya berbeda dengan makmum. Nger pahalanya sama ya ora adil nggih. Nggih napa mboten? Itu sama ya antara presiden dengan panjenengan yang pegawai rendahan yang gaji pada ya namanya bukan tidak adil gitu betul.
Itu ya presidennya gajinya sebegitu, ya panjenengan supir ya penghasilannya segitu. Jangan supir mintanya penghasilannya presiden, ya. Jangan pangkatnya kopral minta gajinya jenderal. Akhirnya apa? Korupsi yang ada. Gimana betul? Itu seperti itu, ya. Begitu juga dalam urusan-urusan agama, itu seperti itu. Seorang imam ini memang resikonya besar, tapi memang pahalanya besar, ya. Pahalanya besar ketika itu betul. Itu makanya panjenengan sekali lagi yang muda-muda ini, ya. Saya ya wis tua lah, ya. Wong wis 50 lebih kan wis tua mbok. Ya monggo yang muda-muda, saya punya motivasi untuk tampil ke depan, ya. Karena memang ke depan ya saya mau nggak mau harus lengser, ya. Baik karena mungkin usia, ya. Ngerwis tua biasanya sering kelalenan, gini betul? Itu kalau yang masih muda-muda sih insya Allah ya Al-Quran ya hafal ya noten. Itu. Ya kita lanjutkan. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menjadikan hisab ketetapan dahulu kala, tahun dahulu masih menggunakan ini surat Yunus ayat 5, ya. Mereka berdalil dengan surat ini bahwasanya Allah mengindikasikan bahwa boleh menentukan awal bulan Hijriah dengan hisab. Akan tetapi tahun ini berubah. Tahun ini berubah. Mereka menggunakan surat apa ya? Ar-Rahman ngalamal insan, itu surat apa? Ar-Rahman nggih. Ya. Kalau yang berbunyi dijadikan langit, bulan dan bumi sebagai perhitungan, surat yang kelima kalau nggak salah, ya. Kalau insan ngalamul bayan, apalagi terusannya wasamsu wal qamaru bi khusban, itu ayat berapa? Yang kelima, ya. Itu mereka rubah lagi, yang dijadikan dasar itu rubah lagi. Dan para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini menjadi rujukan bahwa boleh menggunakan hisab. Akan tapi ini orang-orang yang berdalil menggunakan hisab ini memaksakan diri menggunakan ayat-ayat Quran yang katanya ini dalil bahwa boleh menggunakan hisab di dalam menentukan bulan Hijriah. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, itulah kenyataan dan subhat itu kerancuan pemikiran ya daripada orang-orang yang berpendapat bahwa boleh kita menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu fa idza ra'aitumuhu faftiru wa in ghamma 'alaikum faqdurula." Ya. Dalilnya sama. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal, maka beridul fitrilah. Fa in ghamma, jika tertutup awan atas kalian, maka tentukanlah, perkirakanlah hilal tersebut. Ini dalilnya sama tapi tafsirnya beda antara orang yang menggunakan ruqyah dan hisab. Dalilnya sama persis, yang dipakai dua-duanya sama. Ya. Akan tetapi perbedaannya, ya, kata orang yang menjadikan hisab ini sebagai dalil, kalimat fakturula ini menandakan bahwa boleh kita menggunakan hisab dengan menghitung. Itu boleh, kata-kata fakturula, ya. Akan tetapi mereka tidak pernah memperhatikan kalimat yang di depannya, fa'in ghamma, ketika bulan atau namanya bulan tertutup awan keadaan mendung. Ya sekarang mendung tidak mendung pakai hisab, Mbak. Gini, walaupun cuaca cerah memungkinkan kita untuk melihat hilal, ya, mereka tidak peduli. Sing penting saya sudah menetapkan dari zaman dahulu kala, ya, Idul Fitri tanggal sekian, Idul Adha tanggal sekian, awal Ramadan tanggal sekian. Jauh-jauh hari sudah menentukan. Berarti hadis yang mulia ini
dibuang begitu saja. Itu perkaranya, ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang ditinggalkan, tidak dipakai. Padahal di sini kita boleh menghitungnya atau memperkiraan ketika bulan itu tertutup awan. Kalau tidak tertutup awan, ya kita lihat akan sangat jelas begitu. Ini beberapa fakta dan syubhat yang harus kita fahami agar semuanya ya kita mengetahuinya. Dan ada ini kalau kita melihat mereka beberapa penganut paham hisab ini, mereka berusaha mencari fatwa-fatwa ulama salaf yang mau dijadikan rujukan. Katanya ulama salaf juga sudah menjalankan metode hisab. Ya, diantaranya ini seperti yang di layar. Pada kenyataannya, ya kata Ibnu Taimiyah, metode hisab itu baru diketahui sekitar tahun 300-an. Ya, digunakan oleh kaum muslimin sebagian. Ya, sementara ulama mazhab yang 4, para sahabat, para imam ahli hadis, mereka tidak ada yang menggunakan metode hisab. Begitu. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang berkembang ya di tengah masyarakat. Ya, masyarakat biasanya pertanyaannya ya jere, menggunakan kalimat jere. Jere nggak mendengar takbir, kue bisa lali puasa. Gimana mboten? Itu pertanyaannya seperti itu, menggunakan judul jere ngarepe. Ya. Ini ya. Agama ini bukan berdasarkan jere-jere. Agama bukan berdasarkan katanya. Agama itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Agama itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekali lagi, ya, udu jere bukan katanya. Itu panjenengan jangan pernah berbicara agama dengan katanya, ya. Kalau katanya itu berarti ngarang, bu bener bu ora. Itu seperti itu. Ya. Ya, untuk pertanyaan seperti ini jawabannya gampang. Dalilnya mana yang mengatakan kalau ada orang takbir itu yang lain puasanya tidak sah? Mana Rasulullah mengatakan demikian? Kalau begitu, ya, kalau misalnya ini benar, kalau sudah ada yang takbir maka tidak boleh puasa. Kita tahu di daerah kalau nggak salah daerah Gumblar situ ada yang berpuasa hari ini. Berarti kita sudah tidak sah nih puasanya. Kalau dalil ini mau dipakai, ya. Akan tetapi pada kenyataannya adalah ketika kita menghadapi perbedaan seperti ini, ya, maka kita berpuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, kalau kita berkeyakinan bahwasanya besok adalah Idul Fitri, berarti ini adalah sudah rampung Ramadannya hari ini puasanya. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa melalui sidang isbat, maka masih ada kemungkinan besok berpuasa 1 hari lagi. Tidak peduli orang mau sudah Idul Fitri atau belum, tidak peduli ada yang mau sudah takbir atau belum. Paham gak? Itu seperti itu. Puasanya tetap sah-sah kemawon. Ya. Ya, kita beribadah itu harus dengan keyakinan. Ya, jangan sampai kita ragu. Ya, sekali lagi, ya tetap sah. Ya. Ini hampir sama, ya. Ya, karena memang kita dilarang berpuasa pada saat Idul Fitri. Gimana betul? Nah, sekarang kalau ada Fitri 2 versi, ya monggo, itu yang beranggapan Jumat, ya berarti kalau Jumat puasa tidak sah. Kalau kita misalnya nanti kita mengikuti yang Sabtu, ya kita tidak menganggap hari Jumat sebagai hari Id, sehingga puasanya tetap sah. Begitu. Nah, itu. Kalau orang lain yang mengatakan, ya silakan saja. Itu. Ini memang permasalahan
Seolah-olah ini sederhana, remeh, akan tapi ini besar sebenarnya pengaruh. Apalagi ya kalau kita terkait dengan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu ditentukan ketentuannya dikeluarkan sebelum sholat Id. Makanya ketika yang berkeyakinan bahwasanya besok adalah Idul Fitri, ya minimal malam ini dibagikan secara ya sampai besok pagi. Itu. Bagaimana? Ini ada satu buah pertanyaan. Kalau besok tidak puasa, akan tapi sholatnya ikut Sabtu, kira-kira boleh apa? Ya, ya besok tidak berpuasa tapi sholatnya ikut Sabtu. Ya. Bagaimana? Ya para ulama ya membolehkan hanya yang dibolehkan ini adalah orang tersebut berkeyakinan Idul Fitri jatuh besok karena melihat hilal. Kalau saya misalnya nanti melihat hilal, misalnya, lalu saya menghadap ke pemerintah, ternyata persaksian saya tidak ditolak, tidak diterima. Artinya pemerintah tetap menetapkan hari Sabtu sebagai hari raya Idul Fitri, boleh-boleh saja. Yang berhak mengisbat itu adalah pemerintah. Walaupun saya melihat, ya, akan tapi persaksian saya ditolak oleh pemerintah, maka ada dua pilihan untuk kita. Ya, kita boleh besok ikut besok masih berpuasa dan ikut berhari raya dengan pemerintah. Yang kedua adalah besok tidak puasa, ya akan tapi hari rayanya adalah ikut pemerintah. Itu seperti itu. Akan tapi syaratnya tadi melihat hilal. Kalau hanya dari perkiraan, yang namanya hisab kan perhitungan perkiraan, itu tidak diperbolehkan. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, itulah ya sekitar permasalahan-permasalahan umum yang ya kalau tidak dirubah oleh kita, generasi-generasi yang akan datang akan terjadi sampai hari kiamat, nggih. Perselisihan-perselisihan seperti ini yang tidak akan membuat kaum muslimin bersatu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya, sudah masuk maghrib. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.